sahabat Aisyah, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan loncengnya. Ceng ceng ceng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال أيضا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi taufik untuk berkumpul dalam majlis-majlis mulia seperti ini. Majlis ini adalah majlis ampunan, majlis rahmat. Orang yang hadir dalam majlis ini tidak akan pernah merugi dan menyesal. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam majlis ini kita hanya ingin bagaimana supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah derajat yang paling tinggi yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan. Sahabat mereka adalah orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka dikatakan radhiyallahu anhum ajmain. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya tidak lain dan tidak lain dan tidak bukan adalah mendatangkan agama dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang wajah kamu dan jasad kamu,
tapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati kamu dan amal-amal kamu. Di antara sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita manusia, yang paling tinggi dan paling agung adalah nikmat agama, nikmat iman. Sehingga orang Arab dikatakan alhamdulillah ala nikmatil islami wa kafa biha. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam dan cukuplah itu sebagai nikmat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah Allah telah berikan kepada kita agama yang sempurna, yang Allah sebut dalam Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu nikmatku, dan aku telah ridho Islam menjadi agama kamu. Agama Islam ini adalah agama yang sempurna, dia tidak perlu ditambah-tambah lagi. Yang menjadi masalah sekarang Bapak Ibu yang mulia adalah agama yang sempurna ini dalam diri kita sudah sempurna belum? Agama yang sempurna ini dalam diri anak-anak kita sudah sempurna atau belum? Agama yang sempurna ini dalam diri keluarga, rumah tangga kita sudah sempurna atau belum? Jawabannya adalah pasti belum sempurna. Bahkan kita ini jauh dari kesempurnaan di dalam mengamalkan agama dalam kehidupan kita. Sahabat yang mendapatkan pangkat radhiyallahu taala anhum ajma'in itu adalah karena mereka telah sempurna mengamalkan agama dalam kehidupan. Ini usaha dakwah dan tabligh yang kita lakukan ini maksudnya tidak lain dan tidak bukan adalah usaha untuk menyempurnakan amalan agama dalam diri kita, dan usaha untuk bagaimana supaya setiap kaum muslimin yang ada di atas dunia ini pun buat usaha atas diri mereka masing-masing untuk menyempurnakan agama dalam diri mereka. Lebih lagi dari itu adalah tanggung jawab kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah melanjutkan kerja Nabi, yaitu usaha bagaimana supaya seluruh umat Nabi semuanya selamat daripada jahanam dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah cita-citanya Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana supaya setiap manusia yang lahir di muka bumi sampai manusia yang lahir terakhir di atas dunia ini pada hari kiamat semuanya mati dalam keadaan iman, selamat dari jahanam dan masuk surga bersama dengan beliau. Nah, inilah maksud usaha dakwah. Semoga Allah beri taufik kepada kita untuk paham dan amal dan melaksanakan perkara ini sampai akhir hayat kita, dan pilih anak keluarga kita untuk buat kerja ini sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu harus kita yakini dalam hidup kita adalah bahwa kebahagiaan dunia akhirat itu hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna. Setiap kita yang hidup ini, siapapun dia tanpa kecuali, dia mendambakan kebahagiaan, dan untuk itu dia bekerja dan berusaha. Hanya saja hari ini kita manusia mencari, memahami kebahagiaan itu dengan akal kita yang tinggi. Kita hanya memandang kebahagiaan itu secara umum manusia datang dunia ini ada dalam benda-benda yang nampak ini. Inilah kesalahan yang fatal, dan untuk inilah Nabi diantar oleh Allah ke muka bumi, bahwa kebahagiaan itu bukan pada benda-benda yang nampak. Kebahagiaan yang hakiki itu hanya ada dalam agama. Mendapat, memandang, menyangka, memikirkan, mengira, mencari kebahagiaan dalam benda-benda yang nampak ini, itu namanya tertipu. Memandang kebahagiaan ada dalam mobil yang mewah sehingga kita banting tulang berjuang untuk menjadi orang yang punya mobil mewah. Memandang kebahagiaan itu ada di dalam rumah yang mewah sehingga kita berjuang, bekerja, banting tulang keras-keras untuk mendapatkan atau memiliki rumah mewah.
Memandang kebahagiaan itu ada dalam ladang yang luas, sehingga kita berjuang, bekerja keras, banting tulang untuk memiliki ladang yang luas. Ini semuanya adalah dugaan. Tidak ada kepastian dalam semu. Kalaupun ada, tidak pasti. Sehingga dikatakan orang yang memandang kebahagiaan dalam benda-benda yang nampak ini, itulah orang-orang yang tertipu. Allah berikan perumpamaan dalam Al-Quran. Orang-orang yang mencari, menggapai, mengejar kebahagiaan dalam benda-benda dunia ini, perumpamannya adalah seperti orang haus di siang hari, di bawah terik matahari, memandang ada air di tengah-tengah padang pasir. Dia haus, kemudian dari kejauhan di tengah padang pasir, dia seperti melihat ada air di sana. Karena dia haus, dia kejar itu bayangan air itu. Dia melihat bayangan fata morgana seperti air. Dia haus, maka dikejarnya bayangan air itu. Apa yang terjadi? Hausnya semakin jadi, badannya semakin letih, yang diduganya semakin jauh dari kenyataan. Allah bilang kasarabim biqi'atin yahsabu zam'anu ma'an. Adalah seperti orang-orang yang menganggap bayangan fata morgana di bawah terik matahari di atas padang pasir seperti air. Nah, seperti inilah semuanya ini. Semoga Allah beri keyakinan kepada kita. Hari inilah orang berkelahi, berjuang mati-matian untuk mendapatkan kebahagiaan sesat dalam benda-benda yang nampak ini. Dan berjuang itu tidak tanggung-tanggung. Seperti orang yang yakin ada kebahagiaan dalam ijazah. Coba tengok, bayangkanlah, SD dia tanpa terasa belajar 6 tahun. Nggak terasa capeknya itu dia sambung lagi belajar 3 tahun SMP, tambah lagi SMA 3 tahun, tambah lagi S1 4 tahun, tambah lagi. Yang dalam bayangan dia nanti kalau saya sudah S3, saya bisa nanti jadi doktor, kemudian jadi dosen, kemudian jadi pejabat, gaji besar dan bahagia. Padahal semuanya ini pasti, semuanya adalah semu dan tidak pasti. Orang yang memandang kebahagiaan dalam kebun yang luas, dia tengoknya kawannya punya kebun luas, dia pun banting tulang buat kebun, buka kebun, dia bekerja kuat-kuat. Berapa lamanya tuh? Bertahun-tahun. Bahagia? Ya ada yang bahagia, ada yang enggak. Ada yang bahagia, ada yang enggak. Ya seperti ini. Yang jelas yang harus kita yakinkan ibu-ibu sekalian adalah bahwa kebahagiaan itu mutlak, hanya ada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini semuanya perhiasan, boleh dicari, tidak ada larangan, tetapi ada aturan-aturan yang mesti kita ikuti. Kalau salah, tunggulah kita binasa di dalam kepemilikan kita terhadap dunia ini. Dan sudah banyak contoh berlalu di kalangan kita, sebelum kita, dan sedang terjadi juga di hadapan kita sekarang. Semoga Allah kasih yakin kepada kita. Tidak ada yang pasti. Kebahagiaan yang pasti itulah tadi kata Allah, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja kata Allah yang amalnya betul, yang amalnya soleh, dan dia beriman, laki-laki kah atau perempuan, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia di atas dunia ini. Yang bilang ini siapa? Allah. Siapa saja tanpa kecuali. Pokoknya amalnya betul, imannya betul, laki-laki kah atau perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami akan berikan kepada kehidupan yang bahagia di atas dunia ini. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ujungnya apa lagi? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dunia hidup bahagia, mati nanti masuk surga. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Mati masuk surga. Dunia hidup bahagia, mati masuk surga.
Nah, apalagi yang lebih daripada itu? Itulah kita cari. Kita mau hidup di atas dunia bahagia, mati masuk surga. Nah, semoga Allah kasih kita seperti itu, insya Allah. Susah enggak? Enggak susah. Hari ini kita yang menyusahkan diri kita. Kenapa? Salah kaprah. Kita mencari sesuatu di tempat yang tidak ada barang itu. Saya ingat dulu waktu belajar, ada cerita dalam sebuah buku. Seorang namanya Nasiruddin. Dia bekerja di gudang, dia terjatuh, kemudian cincinnya hilang. Nah, cincinnya hilang di gudang, cincinnya hilang di gudang. Cari lampu mati, gelap gudang itu. Carinya cincinnya, cari cincinnya tak ketemu. Akhirnya dia tengok di jalan itu ada tiang listrik, dia turun ke bawah. Diturun ke bawah ke jalan, di bawah tiang situ dia putar-putar dan carinya cincinnya. Ketika dia sedang sibuk putar-putar, di situ lalu satu orang. Cari apa-apa katanya. Katanya cari cincin emas saya hilang. Kemudian bapak itu turun pula dari sepeda, dia cari cincin itu putar-putar di sana. Kemudian ada cincin di sini. Di mana cincin kamu hilang? Katanya cincin saya tadi jatuh di gudang di atas sana. Kata orang, bodohnya kamu ini lagi. Jatuh di gudang, cincin kamu cari di sini, mana mau ketemu? Katanya seperti itulah orang yang mencari kebahagiaan dengan benda-benda dunia. Dia mencari kebahagiaan di tempat yang tidak ada kebahagiaan. Allah meletakkan kebahagiaan dalam agama, tapi dia mencari kebahagiaan dalam benda. Makanya ulama mengatakan orang yang mencari kebahagiaan dalam benda atau memandang ada kebahagiaan dalam benda-benda dunia ini, itulah orang yang tertipu. Dan Allah mengatakan dunia ini adalah kehidupan yang penuh tipuan, sehingga dikatakan dunia adalah kampung yang penuh tipuan. Darul gurur, apa itu darul gurur? Kampung yang penipu. Semuanya tipuan, tidak ada yang pasti. Semoga Allah kasih yakin kepada kita. Semuanya tipuan, kata orang Malaysia dugaan. Rasa-rasa iya. Kita kejar, capek mengejarnya, tidak dapat juga. Itulah seperti fata morgana. Dan kita semuanya kena tipu nih. Nah, makanya Bapak Ibu yang mulia, inilah kerja tabligh. Ingat-ingatkan kita di mana sebenarnya barang yang pasti. Nah, makanya kalau kita orang beriman, yang harus kita buru itu adalah iman. Buru itu yang kita buru itu adalah takarrub kepada Allah. Kalau sudah dapat Allah pasti bahagia. Makanya dikatakan badiru bil amalis sholihati. Kata Allah pacu. Nah, kalau untuk amal yang soleh ini kata Allah pacu. Berlarilah kamu. Badiru bil amalis sholihati. Kata Nabi, fasatakunu fitanun kaqital lailil muzlimi. Kata Nabi, paculah kamu kepada amal yang soleh. Kalau ayat Allah dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlombalah kamu kepada amal-amal yang baik. Kata Allah dalam ayat lain, sabiqu ila magfiratin min rabbikum, pacu, berlomba, berlari kepada ampunan Tuhan kamu, wa jannah, dan surga. Hari ini kita perlombakan apa? Yang kita perlombakan adalah mencari setitik bagian dari setitik kekayaan dunia. Nah, yang kita perlombakan apa? Menumpuk kekayaan yang nilainya satu sayap nyamuk. Dan kita lupa berlomba kepada amal. Padahal seandainya pun toh kita dapat dunia yang kita kejar itu, belum pasti bahagia. Nah, dulu ada di Pekanbaru, cukup lama nih, kira-kira kisah 10 tahun yang lalu. Satu orang soleh, kaya, sawitnya banyak. Nah, itu tapi dia belum puas karena sawitnya sudah mulai banyak. Dia ikut mencaleg. Nah, dia perlombakannya itu caleg. Korbankan pula kan berapa ratus juta itu ketika itu. Jadi anggota dewan. Mulai jadi anggota dewan, digoda pula dengan perempuan. Akhirnya kawin, bertengkar dengan istrinya, ribut. Akhirnya cerai. Akhirnya masuk penjara karena kasus, dan sekarang masih orang jadi orang setengah gila. Nah, itu banyak terjadi loh. Nah, ini namanya dunia penipu. Semoga Allah selamatkan kita. Ini harus kita yakinkan nih. Jadi boleh carilah dunia ini. Kalau untuk dunia itu tidak ada perlombaan. Boleh. Yang Allah katakan dalam Quran tuh, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur.
Dia telah hamparkan bumi ini untuk kamu, dan berjalanlah kamu, kata Allah, cari rezeki, makan, dan ingat mati. Nah, itu konsepnya mencari rezeki datang dunia. Walladzi ja'alakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Berjalanlah kamu di muka bumi, cari rezeki, makan, sambil ingat mati. Santai, makan, ingat mati. Maksud ingat mati ini apa? Jangan sembarang makan ya. Ingat mati, mau dihisap nanti. Yang haram mau makan juga nanti dihisap. Makanya tengok, kalau haram tinggalkan, sebab kamu nanti mau mati. Dihisap nanti yang haram-haram itu. Nah, itu konsep mencari dunia ini. Tapi kalau konsep mencari agama itu, kata Allah, fastabiqul khairat, pacu, berlomba. Kalau kata Nabi, badiru, berlari, badiru bil a'malis shalihah, pacu, kata Nabi, ke beramal-amal soleh sebelum datang 5 perkara. Nah, jadi untuk amal soleh kita pacu, dan yakinlah dalam setiap orang yang berpacu dalam amal soleh, pasti dalam usaha perlombaannya itu Allah akan berikan sakinah dalam hidupnya. Semoga Allah kasih yakin. Amin. Itu jaminan Allah. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kata Allah, kami akan berikan kepada kehidupan yang penuh bahagia. Hidup bahagia ini tidak mesti rumah besar, mobil mewah, duit banyak. Sebab bisa saja orang yang rumahnya gubuk lebih bahagia daripada orang yang tinggal di rumah yang gedung. Orang yang kendaraannya sepeda ontel lebih bahagia daripada orang yang naik mobil mewah. Nah, tanyalah ke pasar itu, kalau tidak percaya, kepada toko-toko yang besar itu, apa kabar Pak? Dia bilang, mati aku, susah sekarang. Nah, itu contoh saja itu. Nah, jadi semoga Allah yakin. Kita ulang-ulang ini cerita Bapak Ibu ya, supaya menjadi keyakinan dalam diri kita, dan minta kepada Allah, yakinkan aku ya Allah. Jadi kita berlomba memperbaiki amal, kita niat insya Allah. Nah, memperbaiki amal dan memperbaiki kehidupan, karena seluruh kehidupan kita ini adalah bernilai amal. Memperbaiki amal itu bukan hanya memperbaiki sholat, bukan hanya memperbaiki bacaan Quran, tapi memperbaiki kehidupan kita. Nah, yang pertama sekali yang kita perbaiki, luruskan hati kita ini dalam keyakinan kepada Allah. Allah itu Tuhan kita, Dia Rob kita, Dia yang menciptakan kita, Dia yang memiliki segala-galanya. Langit punya siapa? Allah. Matahari punya siapa? Allah. Bulan punya siapa? Allah. Bintang-bintang punya siapa? Allah. Seluruh emas di muka bumi ini punya siapa? Allah. Seluruh tambang yang ada di muka bumi ini punya siapa? Allah. Seluruh beras yang ada di bumi ini punya siapa? Allah. Seluruh sayur-sayur yang kita makan di muka bumi ini punya siapa? Allah. Harus kita yakin tuh, tidak ada satupun yang punya makhluk, semuanya punya Allah. Allah bilang, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Semuanya punya Allah. Yang di langit punya Allah, yang di bumi punya Allah, antara langit dan bumi semuanya punya Allah. Makanya kalau kita ngaku-ngaku punya saya, itu salah itu. Titipan Allah sementara. Ada orang bilang, punya aku banyak-banyak sampai di pasar hilang duitnya. Mau belanja ke pasar sampai di pasar hilang dompetnya. Tanahnya bukan punya dia. Ya, semuanya punya Allah. Yang punya saya pun punya Allah juga. Dan Allah memberi kepada siapa saja yang disukainya, sesuka dia. Terserah caranya, mau mudahkah, mau susahkah, yang penting semuanya punya Allah, dan dia beri kepada siapa saja yang dia suka. Semuanya punya Allah, dan yakin ini harus ada dalam hati kita. Makanya orang beriman itu dia tidak perlu mau saya ini miskin, mah kurang banyak, kurang uang, kah banyak uang, sama itu. Karena orang beriman itu tenangnya bukan kalau duit cukup. Tenangnya orang beriman itu kalau Allah ridho dengan dia. Makanya Nabi Muhammad itu ketika di Taif dilempar sama orang, babak belur, copot giginya, mengucur darah di badan dia. Turun malaikat menawarkan bantuan. Enggak, kata Nabi. Kalau ada tugas silakan kerjakan. Kalau ada perintah Allah untuk kalian silakan kerjakan wahai malaikat. Kalau enggak, aku enggak ada niat itu. Maka dia bilang, wahai Tuhan, kepada siapa saja engkau serahkan aku tidak peduli. Yang penting engkau ridho dengan aku.
Kita ini orang beriman yang harus kita pikir Allah ridho nggak dengan saya. Kalau kita naik mobil mewah tapi Allah murka untuk apa? Jahanam menanti nanti. Kita naik mobil mewah tapi haram, barang kredit. Naik mobil Honda cantik tapi haram, barang kredit. Lebih bagus kita naik motor yang bagus tapi kontan daripada naik motor yang jelek kredit pun lagi. Motor, rumah yang kalau kita nih semuanya kebahagiaan itu dalam agama. Maka kita pastikan segala apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah. Kita buat baju sesuai dengan perintah Allah. Kita menggaya sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Nabi. Kita beli kendaraan sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Nabi. Harus kita yakinkan itu kebahagiaan dalam agama. Agama apa? Perintah Allah, sunnah Nabi. Dalam setiap kondisi dan keadaan ada agama, ada perintah Allah, ada sunnah Nabi. Kita berniat insya Allah memandang, terutama ibu yang sedang keluar ini. Sesudah ini kita tengok mana lagi hidup saya tidak cocok dengan sunnah Nabi. Semua kita berniat insya Allah. Sebab 24 jam itu ada kehidupan. Kata ulama, apa itu agama? Agama adalah kehidupan. Agama adalah kehidupan. Di WC itu pun ada agama juga. Di atas tempat tidur ada agama. Di depan mangkok piring ada agama. Di atas kendaraan ada agama, di pasar ada agama. Dan kita berusaha belajar untuk mencocokkan seluruh gerak-gerik kita, langkah-langkah kita sesuai dengan agama. Baru nanti Allah ridho kepada kita. Betulkan niat, betulkan hati, betulkan keyakinan kepada Allah SWT. Betulkan cara hidup menurut sunnah Nabi. Sebab apa saja yang dibuat oleh Nabi Muhammad itulah yang paling diridhoi oleh Allah SWT. Kita boleh makan mewah, tapi jangan kita merasa makan kita lebih baik daripada Rasulullah SAW. So, makan yang paling baik itu adalah makanan dimakan oleh Rasulullah SAW. Kita boleh punya rumah mewah, tapi jangan kita anggap rumah saya lebih baik daripada rumah Nabi. Karena yang Allah berikan kepada Nabi itu adalah yang paling baik. Yang paling baik, pakaian yang paling baik itu yang paling disenangi oleh Allah adalah pakaian Nabi. Rumah yang paling disenangi oleh Allah adalah rumah Nabi. Kendaraan yang paling disenangi oleh Allah adalah kendaraan Nabi. Makanya Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, kekayaan Romawi dan Parsi diserahkan kepadanya bertong-tong. Peti-peti kekayaan itu, emas, berlian, intan diserahkan kepada Umar. Tengok itu dia menangis. Tanya sahabat, kenapa menangis wahai Amirul Mukminin? Seharusnya kau tersenyum sekarang. Nah, kata Umar, seandainya barang ini baik, maka perlu pertama Allah berikan barang itu kepada Nabi dulu, baru kepada saya. Tapi karena barang ini tidak baik, Allah selamatkan Nabi dan diberikan kepada saya. Ini semoga menjadi keyakinan kepada kita. Boleh punya mobil mewah, tapi jangan anggap mobil kita, kendaraan kita lebih baik daripada kendaraan Nabi. Seandainya kita bisa pakai kendaraan Nabi lebih hebat. Semoga Allah maafkan kita sekalian. Satu perkara, yakin kepada Allah, betulkan cara hidup sunnah Nabi, kemudian terutama ibu-ibu, bapak juga pastikan kita ajarkan sunnah-sunnah Nabi kepada anak kita, mulai dari sedini mungkin. Mulai anak kita dari goyang-goyang nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap dia mau suapkan bubur, bismillah wa ala barakatuh. Setiap dia mau tidur, bacakan doa, bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Bacakan doa-doa sunnah kepada anak dari sedini mungkin, sehingga dia terbiasa dengan sunnah. Ini tanggung jawab kita nih, orang tua, terutama ibu-ibu yang di rumah 24 jam dengan anak-anak. Masuk rumah cara sunnah, keluar rumah dengan sunnah, berpakaian dengan sunnah, naik kendaraan dengan sunnah, berjalan dengan sunnah. Sunnah inilah nanti akan menjaga kita insya Allah. Kemudian sholat, betulkan amalan hidup kita, amalan yang makdoh ini, terutama adalah sholat. Betulkan sholat kita. Kata Nabi, ahsinu sholatakum, ahsinu sholatakum. Kata Nabi, sholat adalah tiang agama. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak ada agama. Apa? Tidak ada agama bagi orang tidak sholat, kata Nabi. Sholat adalah tiang agama. Tidak ada agama bagi orang tidak sholat. Kemudian kata Nabi, ahsinu sholatakum, perbaiki sholat kamu. Kata Allah, wasta'inu bis sabri was shalah. Jadi hari ini kata ulama, alhamdulillah kita sudah sholat, tapi belum sempurna lagi.
Kadang-kadang jasadnya sholat sudah betul, tapi ruhnya sholat kosong. Kita hanya memandang sholat itu sebagai jasmani saja, rohani sholat tidak ada, keyakinan kepada sholat tidak ada. Kata Abai Wahab, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar amal, tapi yakin kepada amal masih jauh. Padahal Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah itu dengan sabar dan dengan sholat. Nah ini ibu-ibu, belajar kita bagaimana supaya sholat itu ada ruh. Ada masalah kita sholat dulu. Ada masalah sholat dulu. Ada masalah sholat. Ada masalah sholat dulu. Apa saja masalah? Masalah dengan anak, masalah dengan suami, masalah dengan hajat-hajat kita. Kadang-kadang kita ini kita punya hajat minta kepada suami karena lupa kita menangis sendiri. Nah, tidak boleh. Minta hajat kita kepada Allah, kepada suami itu boleh juga, tapi jangan yakin yang menyempurnakan hajat saya hanya Allah Subhanahu wa taala. Pada suami itu anak-anak sampaikan, "Bang, tolong belikan saya itu, saya perlu." Sudah. Nanti dia lupa, ya enggak apa-apa. Besok lupa lagi, ya besok. Tapi Allah belum berikan kepada saya, maka minta sama Allah. Ya Allah, saya perlu itu ya Allah. Dan Allah boleh buat dengan kun fayakun. Dengan sholat. Ada masalah sholat. Ada masalah dengan mertua, sholat. Ada masalah dengan orang tua, sholat. Ada masalah dengan keperluan, sholat. Ada masalah dengan penyakit, sholat. Ada masalah dengan kesehatan, sholat. Ada masalah dengan hajat, sholat. Ini kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita niat insyaallah. Nah, termasuk juga ini sama bapak-bapak. Banyak masalah. Kita pacu diri kita untuk meyakinkan bahwa masalah saya selesai dengan sholat. Dan ini yang dicontohkan oleh para nabi kepada kita dan wali-wali Allah yang terdahulu. Ada masalah sholat. Nabi itu ada masalah sholat. Ada guru yang luar biasa sholat. Ada bunyi petir yang kuat sholat. Ada apa ini? Sholat. Tidak ada nasi di rumah, tidak ada lauk di rumah, sholat. Mau berangkat, sholat. Mau perang, sholat. Dan sholat Nabi jangan tanya, bukan 2 rakaat kayak kita, sholat lagi dan lagi, sholat lagi dan lagi, sholat lagi dan lagi. Dan apalagi kita. Maka kita perbaiki zahir sholat kita dan kita perbanyak jumlahnya. Dan ada masalah, cepat kita lapor kepada Allah dengan sholat. Sampai nanti kita dapat yakin bahwa masalah saya selesai dengan sholat. Kata Monesub, tidak ada masalah yang tidak bisa selesai dengan sholat. Dan Nabi semuanya sudah mengajarkan kepada umatnya menyelesaikan masalah dengan sholat. Dan kita pun niat insya Allah. Selesaikan masalah. Karena apa? Seluruh khazanah ada di tangan Allah. Apa yang tidak ada pada Allah, semuanya ada. Dan hajat kita ada di tangan Allah, bukan di tangan suami. Hajat kita ada di tangan Allah, bukan di kedai. Apa Allah bilang, wafis sama'ir rizqukum wa ma tu'adun. Apa seluruh rezeki kamu di langit dan seluruh yang dijanjikan untuk kamu juga di langit. Mengapa minta sama suami? Suami makhluk, toko makhluk, kebun makhluk, sawit makhluk, apalagi kedai makhluk, jabatan, pangkat makhluk, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar betul memperbaiki sholat kita. Betul-betul belajar kita menyelesaikan masalah dengan sholat. Nah ini yang susah nih Pak. Kita sudah dengar tapi tidak mau praktek. Karena kata Allah kita tidak serius. Padahal kata Masya tidak ada masalah yang tidak bisa selesai dengan sholat. Hari ini kita sudah biasa juga ngomong. Toko makhluk, kedai makhluk, kebun makhluk. Toko tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi di toko berapa jam? 5 jam, 6 jam di toko. Kebun sawit makhluk tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi di kebun berapa jam? Dari pagi sampai sore. Selesaikan masalah dengan amal, dengan sholat. Sholat berapa jam? Sholat 5 menit. Enggak ketemu dia. Sahabat itu di pasar tengok-tengok aja, lalu pulang lagi. Sholat itu berjam-jam. Kita di pasar berjam-jam, sholat menit. Makanya tidak pernah selesai masalah kita dengan sholat. Maka kita orang tabligh ini Bapak Ibu mulia, pelajar insya Allah. Berjam-jam kita sholat menyelesaikan masalah dengan Allah SWT. Berniat insya Allah. Yakin kita pasti Allah selesaikan masalah kita. Karena seluruh khazanah ada di tangan Allah. Apa yang kita minta itu ada di tangan Allah. Kita minta sehat ada sama Allah. Kita minta duit ada sama Allah. Kita minta bahagia ada sama Allah. Kita minta tenang ada sama Allah.
minta kalau bukan kepada Allah? Nah, cara meminta macam mana? Salat. Perbaiki salat kita. Salat kita niat. Salatnya kita betulkan dengan belajar itu. Dan kuatkan zikir. Nah, berzikir. Hari ini kita kan banyak lalai. Hidup kita ini banyak lalai. Banyak lalai memandang yang lain. Berlebihan memandang itu juga lalai, mubazir. Kita banyak hidup mubazir, belanja mubazir, memandang mubazir, mendengar mubazir. Yang kita dengarkan banyak yang tidak berguna. Yang kita pandang banyak yang tidak berguna. Apalagi kadang-kadang banyak yang haram yang kita pandang. Kemudian kita sering berbicara yang mubazir. Ini yang menyebabkan kita jauh, payah jadi wali Allah. Karena orang-orang yang mubazir ini kawan setan. Inna mubazirin kanu min ikhwani syayatin. Karena kita ini banyak mubazir, dia payah jadi wali. Karena kita ini bukan wali, maka doa kita sering terhijab, tidak sampai ke langit. Maka kita tinggalkan hidup mubazir ini, akhlak yang mulia. Tinggalkan yang mubazir. Tinggalkan gibah, mengumpat. Tinggalkan melihat keburukan-keburukan dan aib orang lain. Sibuk dengan aib kita sendiri. Ini yang paling bahaya nih. Kata Nabi, maaf. Ini kebanyakan kata Nabi, aku lihat ahli neraka itu perempuan. Kenapa? Karena itu salah satu di antara sifatnya tidak bersyukur kepada suami dan mulutnya tidak dijaga. Suka ngerompi. Jika mengunjing ngerompi, na'udzubillah. Maka salah satu sifatnya orang takwa itu jaga mulut. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu patah pun yang keluar dari mulut kamu, melainkan ada malaikat raqib atid yang mencatat itu perkataan. Kita beramal juga, itu gunjing lewat juga, habis amalan kita. Maka kita belajar untuk menjaga lidah kita, mata kita, telinga kita dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Niat insyaallah. Karena ini menentukan kabuliat amal kita. Amal banyak tapi tidak dijaga, dengan mulut tidak dijaga, mata tidak dijaga, telinga, habis amalan. Karena mulut yang tidak jaga itu menyebabkan seluruh amal tergores. Apalagi itu punya sifat yang tidak baik, itu hasad, dengki, cemburu buta. Ini juga menghapus amalan, seperti api menghabiskan kayu bakar. Iyakum wal hasada, fa innal hasada takul hasanati kama takulun narul haqabah. Kata Nabi, hindarlah sifat hasad, cemburu yang tak keruan. Karena hasad, dengki itu menghabiskan amalan sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Kita berselindung kepada Allah dari hal itu. Inilah gunanya kita muzakarah ini. Kemudian belajar kita terus kontrol niat. Ini saya buat karena Allah bukan nih. Saya melayani tamu karena Allah bukan. Saya ikram orang karena Allah bukan. Saya ini melayani suami karena Allah bukan. Saya ini berbuat baik kepada mertua karena Allah bukan. Saya ini berbuat baik ikram ipar-ipar karena Allah bukan. Kalau seandainya belum, terus berbuat, perbaiki niat. Ya Allah, perbaiki niat saya. Karena niat itu ikhlas itu syarat diterimanya amal. Amal sedikit tapi ikhlas cukup. Tapi amal banyak dan ikhlas tidak ada gunanya. Makanya amal itu, niat itu selalu kita perbaiki. Ya Allah, perbaiki niat saya. Termasuk kita huruf ini, perbaiki niat, bukan itu jalan-jalan, bukan itu bangga-banggaan. Semoga Allah perbaiki niat kita. Amin. Kemudian inilah yang terakhir, yaitu dakwah dan tabligh. Bapak Ibu yang mulia, kita ini adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Sesudah beliau tidak ada lagi Nabi. Disebabkan dengan ditutupnya pintu kenabian atas diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka umat ini telah dimuliakan oleh Allah menjadi umat yang terbaik. Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini langsung Allah yang ikrar nih, bilang kamu adalah umat yang terbaik, sengaja dikeluarkan untuk manusia supaya kamu melanjutkan kerja Nabi. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan harus ini kita pahami baik-baik. Kita kenal harga diri kita. Kita ini bukan pedagang, kita ini bukan dokter, insinyur,
kita ini bukan petani, kita ini bukan pejabat. Itu nomor 2. Nomor 1 saya ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang lain itu nomor 2. Dan ini harus menjadi planning kita dalam keseharian kita, suami istri dan bersama anak-anak kita. Kita niat insya Allah. Anak-anak kita boleh disekolahkan tinggi-tinggi, menjadi pejabat kah dia, menjadi insinyur, menjadi ahli ini, ahli itu, silakan. Tetapi lebih penting dari itu, anak kita harus menjadi muslim yang taat. Baru dia selamat dunia dan akhirat. Nah, anak kita jadi dokter, tapi dai, mati masuk surga. Anak kita jadi anggota dewan, bagus, tapi dai, takwa, mati masuk surga. Anak kita jadi pejabat, bagus, tapi dai, takwa, mati masuk surga. Nah, untuk apa artinya anak kita jadi orang kaya, tapi mati masuk neraka jahanam? Jadi anggota dewan 2 periode, 3 periode atau sebagainya, mati masuk neraka. Apa artinya anak kita jadi jenderal tapi mati masuk neraka? Kita mau anak kita jadi siapa saja terserah tapi mati masuk surga. Dan ini tentunya dengan agama yang sempurna, dengan takwa. Dan untuk menghasilkan takwa inilah tabligh, tidak ada cara lain. Makanya kita keluar 3 hari ini, Bapak Ibu yang mulia. Nampaknya sepele dan sederhana, tapi khasiatnya dahsyat ini. Pengaruhnya luar biasa hebat dalam kehidupan. Makanya kita yang sudah kenal dengan tabligh, pasang azam kuat-kuat. 1 bulan 30 hari, 27 hari urus kebun kita dan anak istri, keluarga. Tapi 3 hari ini kita khususkan untuk agama Allah. Nanti dengan 3 hari ini Allah datangkan bermacam-macam keberkahan dalam hidup kita. Bila kita 3 hari ini kita jaga dengan istiqomah, maka akan berlaku itu ayat Allah kepada kita, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Kamu punya kebun, Allah tolong kamu mengurus kebun kamu. Kamu punya toko, Allah tolong kamu mengurus toko kamu. Kamu punya anak dan istri, Allah tolong kamu mengurus anak istri kamu. Apa lagi, Pak? Kamu punya kolam, Allah tolong kamu mengurus kolam kamu. Nah, tapi syaratnya apa? Tolong agama Allah. Tapi kita kan tidak tahu ini. Yang jelas ini pasti. Kata Allah, intan surullah yan surgum. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Cara menolong Allah macam mana? Nah, inilah tabligh. Makanya Bapak, kita yang sudah kenal tabligh ini, apalagi ibu-ibu yang sudah keluar nih, nah, tiap bulan suaminya mesti keluar 3 hari. Ketika suaminya keluar 3 hari, jangan minta apa-apa sama dia. Silakan Bang, berangkat Bang. Nah, begitu juga bapak-bapak nih, jaga nisab 3 hari tiap bulan. Niat insya Allah, Pak. Insya Allah. Pastikan bahwa saya tiap bulan keluar 3 hari. Dan janji Allah itu pasti, tidak ada ingkar, tidak ada bohong. La yukhliful mi'ad, intan surah yang surgum. Nanti Pak, mana yang lebih pandai? Mana yang lebih pandai saya mengurus kebun saya daripada Allah mengurus kebun saya? Jawab, Pak. Mana yang pandai saya mengurus anak istri saya daripada Allah mengurus anak istri saya? Allah. Mana yang pandai saya mengurus toko saya daripada Allah mengurus toko saya? Ini Bapak mungkin dapat nih, baru kebakaran di mana tuh Pak? Saya dapat WA tadi di grup kita. Satu pasar terbakar, seluruhnya keliling terbakar, tinggal 1 toko yang tidak terbakar. Ada Pak WA. Menyuruh Allah, 1 toko tidak terbakar, betul-betul di tengah-tengah. Itu dikorek-koreksi apa Pak Mama? Karena saya ini toko ini tidak pernah setiap bulan hasil toko saya langsung keluarkan zakatnya 2,5%. Dan sedekah, bantu orang. Seluruhnya pasar terbakar, keliling dia, muka belakang kiri kanan, tinggal toko ini. Siapa yang menjaga? Allah. Jadi Pak, kita jangan padang sepele di 3 hari. Pokoknya saya tiba masa 3 hari, saya berangkat. Masa-masa tinggalkan dulu. Kata Nabi, man taraka syai'an lillah awwadahu khairan mimma taraka. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Siapa yang bilang? Nabi. Nah, siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan lebih baik. Ada tender, tinggalkan dulu. Sekarang berangkat 3 hari. Nampaknya betul Pak, sederhana, tapi yakinlah Pak, ini kita berurusan dengan Tuhan. Kita berurusan dengan Tuhan ini. Nampakkan kepada Allah bahwa kita yakin, nanti Allah mestinya insya Allah. Ibu dalam, insya Allah kita di hari terakhir, banyak kampanye datang, tolong taskil, insya Allah kita usahakan. Ini dalam waktu dekat ini, siapnya akan mengeluarkan jamaah 40 hari. Insya Allah Habib Umar
akan keluar Pak Polri dalam waktu dekat. Yang sudah kasih nama juga nih Pak Herman, juga ini Pak Zul, ada lagi Pak Uriat ya. Kemudian ada lagi Pak Hakimi. Mau keluar 40 hari dalam waktu dekat. Ibu dalam pasang nama, pasang niat. Untuk Mas Turoh juga keluar 3 hari. Kemudian keluar 40 hari suaminya. Dan 3 hari secepat mungkin. Kalau bisa minggu depan kita keluar ke Pekanbaru. Ada sudah berapa orang kasih nama? Insya Allah kita niat semuanya. Catat Bu, di bawah pintu ini ada kertas. Catat sini insya Allah. Taski di dalamnya. Insya Allah. Kita doa dulu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma habib ilaina iman wa zayyinhu bi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna rasyidin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma hdina wa bina wa hadin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ibu,